Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang pertama, yaitu tentang pajak pertambahan nilai. Biasa kita sebut dengan PPN. Nah, sebelum memasuki materi, kita harus mengenal dulu tentang dasar hukum pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN itu dimulai pada tahun 83. Dia Undang-Undang Nomor 8 tahun 83. Terus diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 dan berlaku sampai sekarang. Nah, selain undang-undang ada turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2012. PPN ini dikenakan atas apa saja? Dari penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean itu adalah dalam negeri, lalu kemudian impor barang kena pajak. Jadi kita kalau misalnya impor dari luar negeri itu kena PPN. Lalu yang ketiga, penyerahan JKP. JKP ini adalah jasa kena pajak. Ketika kita melakukan jasa kena pajak, dari mana taunya BKP dan JKP, barang kena pajak dan jasa kena pajak? Biasanya mereka sudah terdaftar atau juga sudah terdeteksi mana saja yang merupakan JKP dan BKP. Nanti akan kita bahas ya. Lalu yang keempat adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud di luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor. Ekspor BKP berwujud oleh PKP. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan yang terakhir adalah ekspor JKP oleh PKP. Kenapa harus oleh PKP? Karena tidak semua pengusaha atau pemilik usaha itu merupakan pengusaha kena pajak. Gimana caranya menjadi pengusaha kena pajak? Tentunya harus mendaftar seperti itu. Jadi harus oleh PKP. Jadi salah satu juga dia merupakan BKP dan JKP adalah si pemiliknya harus merupakan PKP. Ketika pemiliknya merupakan PKP, otomatis produk atau jenis usahanya itu, baik itu barang maupun jasa, itu sudah otomatis menjadi BKP dan JKP. Lalu subjeknya siapa saja? Subjeknya merupakan pengusaha. Nah, pengusaha ini yang seperti apa? Semua orang atau badan yang memiliki usaha itu subjek PPN. Nah, sebelum lebih jauh mungkin gini aja. Contohnya barang kena pajak itu seperti apa? Misalnya kita beli, sebut saja produk yang biasa kita beli di swalayan dan yang kita gunakan sehari-hari, misalnya sabun atau pasta gigi atau deterjen atau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita beli di toko yang pengusahanya atau pemiliknya itu sudah terdaftar sebagai PKP, kita akan dikenakan PPN 10%. Contohnya apa? Misalnya kita beli di Indomaret atau di swalayan. Nah, itu nanti beda kalau kita membeli di pinggir jalan. Sama-sama sebut saja merek Pepsodent. Sama-sama gramnya, sama-sama harganya. Yang satu lebih mahal pasti. Karena apa? Kita belinya di tempat yang sudah terdaftar sebagai PKP si pemiliknya. Nah, kalau misalnya kita beli di warung eceran di pinggir jalan, itu
tidak kena PKP seperti